Seharusnya yang bilang high gas itu kan tukang gas, kan gas. Salah, kalau tukang gas bukan kayak gitu. Gas. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita ya di acara Mutiara Kolbu yang alhamdulillah mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesehatan. Amin. Terus selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang ustadz yang nyaris terkenal. Nyaris. Bisa dibilang ustadz ini cukup fenomenal, bukan tukul ya, bukan. Alhamdulillah Pak Ustadz ini dapat menyempatkan waktunya dan mau datang ke acara ini. Nah, oke lah, kita langsung ke narasumbernya. Ya udah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Wawan. Bang Wawan sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terus kegiatan sehari-hari sekarang apa nih Pak Ustadz nih? Kegiatan sehari-hari masih seperti biasa, yaitu ikhtiar dan ikhtiar. Ya. Oke pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang mendidik ya. Mendidik ya secara umum pastinya. Jadi ya untuk lebih jelasnya mungkin kita serahkan aja ke Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga senantiasa Allah melindungi dan memberkahi kita semuanya. Amin. Ya Allah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Bang Wawan atas mengundang ke acara Mutiara Kolbu. Ya. Semoga senantiasa acara ini bisa bermanfaat. Amin. Dan akhirat. Amin. Semoga semakin maju dan maju. Amin. Tadi pertanyaan Bang Wawan adalah bagaimana cara mendidik anak. Mendidik anak lebih susah daripada kita memberikan pelajaran. Karena kalau kita memberikan pelajaran itu hanya berbicara sebatas otak dan akal pikiran kita. Tapi kalau kita mendidik adalah lahir batin yang harus kita berikan pelajaran terhadap anak-anak kita. Nah, kalau bicara pendidikan, dalam Islam itu ada yang namanya tarbiyah. Yang pertama itu adalah tarbiyatul aqidah Islamiyah. Tarbiyatul aqidah Islamiyah itu adalah mendidik akidah Islam anak-anak kita. Kenapa yang pertama akidah Islam? Karena akidah Islam adalah pondasi setiap individu, khususnya anak-anak, supaya menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Islam sehingga dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya pemirsa, dalam tarbiyatul aqidah Islamiyah itu ada dasar Islam. Akidah Islam itu pondasinya ada rukun Islam, ada rukun iman. Tentu kita sudah tahu rukun Islam ada berapa, Bang Wawan? 6 ya? Rukun Islam itu ada 5 ya? Ada 5 ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, munggah haji apabila kita mampu. Mungkin seperti itu. Terus kan tadi Pak Ustadz bilang ada dalam rukun Islam ya. Terus pertanyaan saya ini begini Pak Ustadz. Yang pertama kan syahadat. Iya. Nah, cara menerapkan syahadat itu sendiri kepada anak-anak kita itu kayak gimana ya Pak Ustadz ya? Iya. 2 kalimat syahadat adalah syarat mutlak pertama kita masuk Islam. Bagaimana caranya kita menerapkan 2 kalimat syahadat terhadap anak-anak kita? Tentunya tidak mudah, tapi tidak susah. 2 kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, kita dari kecil bagaimana caranya 2 kalimat syahadat itu meresap ke dalam hati anak-anak kita. Biasakan dari kecil anak-anak kita belum paham apapun juga senantiasa selalu mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, selalu mendengarkan solawat baginda Rasul. Nah, insya Allah kalau sudah terbiasa mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, solawat baginda Rasul, insya Allah 2 kalimat syahadatnya bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu senantiasa akan terjaga ketika sudah tumbuh dewasa. Iya, karena maaf Bang Wan ya, zaman sekarang ya anak kecil kan lebih makanya. kepada apa itu yang namanya
Ya. Nah sekarang kan lebih hafal HP-nya daripada orang tuanya kan. Iya Gitu. betul, lebih Nah, hafal. cara menyikapi hal itu tuh kayak gimana tuh? Iya, Pak Ustadz? makanya kan tadi saya bilang kenapa dari kecil itu harus sering perdengarkan suci Al-Quran dan sholawat, karena zaman sekarang ini anak lebih hafal lagu daripada sholawat. Iya benar. Betul. Betul. Lebih hafal judul sinetron daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu kita sebagai orang tua harus khawatir itu. Jangan bangga ketika ada anak di depan kamera, "Hai guys," atau tok joget seperti itu. Kita itu bukan satu kebanggaan, Oh, iya. justru kita harus khawatir. Tapi ketika kita melihat anak kita belajar ngaji walaupun dengan dana biasa, Iya. atau bacanya masih salah, nggak apa-apa anak kecil. Kita harus bangga. Oh berarti saya sekarang selama ini salah ya? Iya. Makanya saya suka bangga ngeliat anak saya, "Hai guys," begini-begini. Iya. Salah ya berarti Pak Ustadz? Iya lah. Ya, kalau ya seharusnya yang bilang hai guys itu kan tukang gas. Gas. Salah kalau tukang gas bukan kayak gitu. Gas. Begitulah. Nah, terus untuk yang ininya apa? Kan tadi Pak Ustadz bilang syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah untuk menyikapi ke arah sholat sendiri itu Pak Ustadz gimana tuh? Ya jelas sholat itu adalah memang sudah hak mutlak ya. Kita mungkin sering dengar dari guru-guru kita, keterangan dari kitab, keterangan dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasul, ataupun dari apapun juga yang sumbernya bisa dipercaya gitu. Bahwasanya segala sesuatu di alam dunia itu diukur dengan sholatnya. Bahkan kehidupan kita adalah cerminan sholat kita. Nah, jangan pernah menyalahkan Allah apabila doa kita belum dikabul, karena sholat kita pun dinanti-nanti. Sehingga Allah menantikan doa kita, dan artian sholat saja kita dinanti-nanti, maksudnya ditunda-tunda. Loh kok doa kita harus pengen cepat-cepat, ya nggak adil lah. Makanya jangan salahkan Allah ketika Allah menunda doa-doa kita, karena kita pun sering menunda-nunda sholat kita. Istilahnya kerja aja belum. Nah, ya ibarat pengen cepat gajian di gitu kan. perusahaan seperti itulah. Iya, Ibaratnya iya. lu belum kerja minta gaji, enak Iya. aja lo. Enak kayak gitu emang ya. Enak. Masya Allah. Aduh, Masya Gitu, Allah. jadi- Alhamdulillah. Jadi sholat seperti itu. Karena orang yang rajin puasa belum tentu sholat. Orang yang rajin sedekah belum tentu soleh. Orang yang rajin beribadah apapun juga belum tentu soleh. Kenapa? Diukur dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, sholatnya rukun, sholatnya udah pasti sesuai dengan hukum fikihnya segala macamnya, insya Allah. Makanya sholat luar biasa. Tadi iya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang orang yang baik belum tentu soleh kan? Iya. Orang yang apa namanya tadi? Yang sedekah. yang sedekah belum tentu soleh. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustadz nih, soleh, standar soleh itu kayak gimana Pak Ustadz? Nah, Kan orang juga bertanya-tanya kan maksudnya soleh itu kayak gimana sih soleh gitu maksudnya? kalau Ya, standar soleh, tapi bukan standar motor ini ya. ya bukan. Kalau standar motor itu ada 1 dan 2. Kalau kita bicara standar soleh itu kan tadi saya bilang, kenapa orang yang puasa belum tentu soleh, orang yang zakat belum tentu soleh. Kesolehan tersebut diukur dari sholatnya. Kenapa? Karena nanti di akhirat yang ditimbang adalah sholat kita. Kalau sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ibadah yang lain diterima. Tapi kalau sholatnya pun tidak diterima, ya bagaimana dengan ibadah yang lain? Nah tadi ketika nanya apa sih standarnya? Standarnya adalah sholat kita. Sholatnya benar nggak? Gitu. Karena Allah nggak, itu aja. Iya, itu aja ya. Kalau misalnya kita sholat nih, artinya wah, itu gua lakukan. Kayak gimana tuh? Makanya kan segala sesuatu itu kan kalau ya kita harus lillahi ta'ala, Iya, iya. karena Allah. Ya, karena Allah ya. Ya, memang nggak sedikit itu, nggak sedikit. Ya pemirsa, kejadian nggak sedikit ada orang yang sholat kadang-kadang pengen apa ya, pengen didengar Kaya lah, Allah, pengen kaya. Kadang-kadang ada nggak ada mertua sholatnya Allah, tapi kalau ada mertua Allah, gitu kan. Iya. Bukan itu sih, maksudnya Iya. banyak yang kayak gitu. Iya, betul ya, intinya segala suatu ibadah itu khususnya yang wajib kita harus balik lagi. Sebenarnya gini, Allah sudah menjanjikan surga bagi orang-orang yang soleh. Tanpa kita pinta dalam sholat pun, toh Allah sudah menjanjikan. Contoh, kita sholat Allahu Akbar, kita ingat tuh Allah sudah menjanjikan nih pahala. Kita jemaah pahala 27 derajat. Tanpa kita pinta pun, ya Allah sudah memberikan.
dan kita harus yakin itu. Ya. Terus ini Pak Ustadz nih, berkaitan dengan sholat sendiri Pak Ustadz ya, supaya anak-anak kita itu terbiasa dengan sholat, cara menurut Islam itu yang kayak gimana yang baik dan benarnya Pak Ustadz? Ya, segala sesuatu itu kan ada tempat ya. Contohnya gini, kalau kita diundang dalam sebuah perayaan ulang tahun, contohnya gini lah, Bang Wawan diundang acara ulang tahun, ya saya pun sama diundang. Kita ngadonya sama nih, sabun. Bang Wawan sabun, saya sabun. Tapi tapi cara mengemas kita beda. Kalau Bang Wawan misal hanya sebatas kardus sudah selesai, nggak menarik dong. Tapi saya bungkus pakai kardus, kita pakai bungkus kado dengan dihias. Walaupun isinya sama, pasti orang lebih tertarik punya saya. Nah, kenapa saya kasih contoh seperti itu? Karena gini, sholat bagi laki-laki khususnya adalah masjid. Usahakan di masjid berjamaah. Nah, caranya adalah bagaimana anak kita mau sholat. Kita pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya memberikan contoh ya kepada anak. Pemirsa, kita nggak bisa menyuruh anak sholat, tapi orang tuanya sendiri nggak sholat. Itu susah. Yang kedua, kita perkenalkan tempat-tempat ibadah khususnya masjid, bagaimana caranya anak kita cinta terhadap masjid. Kalau anak kita sudah cinta terhadap masjid, insya Allah dia akan cinta terhadap Allah. Contoh tadi kan, bungkus kado, karena orang melihatnya bagus, padahal isinya sama aja sabun. Tapi kan ada, saya pernah dengar ya ini ya, kalau misalkan sekali suruh dia nggak mau, 2 kali, nggak mau 3 kali, wajib kita ini apa ya namanya? Pukul. Benar gak sih? Sebetulnya kalau dipukul secara emosi. Sebetulnya gini, segala sesuatu yang kita lakukan, walaupun berbentuknya ibadah, tapi kan kita karena emosi itu nggak baik. Kenapa sih bilang nggak baik? Dan itu nggak boleh. Ketika Rasul dihina, dicaci, dimaki dalam sebuah peperangan, musuhnya sudah tidak berdaya, Rasul ingin membunuh musuh tersebut, tapi ada rasa sakit hati dan dendam, dan Rasul pun tidak membunuh. Kenapa? Karena Rasul segala satunya karena Allah. Nah, ketika kita mukul anak pun, jangan karena kita emosi, jangan karena kita benci sama anak. Dan usahakan itu mukul itu jangan daerah muka ya. Ya sebisa mungkin terhadap anak. Tadi saya bilang kan, anak itu nggak ada yang bodoh, anak itu nggak ada yang nakal. Ada juga anak yang belum paham dan anak yang belum mengerti. Makanya ketika susah diajak sholat, kasih pemahaman dulu aja, kasih pengertian. Terus mungkin pemirsa juga masih bertanya nih masalah yang ketiga, yaitu apa tadi? Ada sholat zakat. Ya, zakat. Cara menerapkan sendiri itu supaya kita bisa dengan zakat kita bisa mendidik anak-anak kita tuh. Gimana tuh? Tentunya gini. Segala sesuatu yang kita dapatkan, baik berupa itu uang, berupa harta atau materi, tentu ada zakatnya ya. Makanya uang yang kita dapatkan, biasakan zakatnya kita keluarkan, dan usahakan ketika kita memberikan zakat tersebut libatkan anak, supaya anak terbiasa. Contoh, Bang Wawan nih dapat uang, dapat apa? Bonus lah dari perusahaan, misalkan 10 juta, Bang Wawan mau memberikan 5 juta atau berapa lah ke panti asuhan. Anak ajak dan biasakan supaya dia cinta. Iya. Gitu. Oke, pemirsa Mutiara Kolbu, mungkin kita gunakan